Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat 9. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Halak na tigordo na say sonang di bagasan pangaramutiyon ni Tuhan. Tapi anggo na jahat say nasarsar dui mago di bagasan hagolapan na maripotipot. Gugona sandiri sotar pangasahon, sotar lehen gogo ni jolma hamonangan. Dalam bahasa Indonesia, langkah laki-laki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, firman ini merupakan sebuah nyanyian dan doa syukur daripada Hana, seorang perempuan yang memohon agar diberikan Tuhan kepada dia seorang anak yang akan melanjutkan tahta ataupun melanjutkan silsilah kehidupannya. Hana berdoa agar ketika nanti diberikan Allah kepadanya keturunan, dia akan mempersembahkan kepada Tuhan. Dan lahirlah Samuel. Ketika Samuel sudah selesai menyusui dari ibunya, Hana langsung mengantar ke bait Allah untuk menjadi bersama-sama di dalam bait Allah. Saudara, ketika Hana merenungkan kehidupan dan apa yang diperbuatnya itu, dia sampai kepada sebuah refleksi yang menyatakan bagaimana iman bekerja di dalam kehidupannya. Pada firman Tuhan hari ini, yang merupakan sesuatu bahagian daripada nyanyian dan doa iman ini, dia mengatakan bahwa Tuhan telah langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Artinya, Hana menyadari bahwa langkah kaki orang yang dikasihinya, langkah laki-laki yang dikasihi Tuhan akan dilindungi. Dia menyadari bahwa setiap langkah orang-orang yang dilindungi Tuhan adalah tetap di dalam penyertaan Tuhan. Kemudian orang-orang fasik mati binasa dalam kegelapan. Ketika seseorang di dalam fasik, fasik adalah orang yang memahami firman Allah namun dia tidak melakukannya. Ketika seseorang menyatakan mengetahui firman, namun dia tidak melakukan, itulah orang fasik. Ada kebebalan di sana, ada ketidakmautawan di sana. Maka ini memperlihatkan bagaimana iman daripada Hana. Dia menyadari bahwa ketika dia mengenal Tuhan, langkah yang diputuskannya itu adalah merupakan di dalam perlindungan Tuhan. Dia menyambung dengan perkataan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Ternyata kuasa itu bukan oleh karena kekuatan pribadi. Ada di sana campur tangan Tuhan yang pemberi kuasa dalam kehidupan. Ada di sana bagaimana Tuhan mempercayakan kuasa bagi kehidupan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ungkapan iman Hana ini perlu untuk kita sadari bersama bahwa setiap langkah kehidupan kita mari bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, pasti dalam perlindungan Tuhan segala keputusan kita. Kemudian, jangan kita menjadi pura-pura tidak tahu akan kebenaran, karena kita akan menjadi binasa. Dan yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah, apapun pekerjaan, apapun jabatanmu, dan bagaimanapun kehidupanmu saat ini, ada campur tangan Tuhan yang memberikan keadaan pada saat ini. Ketika itu kita sadari, maka apa yang kita lakukan, kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan.
Kita tidak ada kesempatan untuk menyombongkan diri, atau kita tidak akan ada kesempatan untuk bersungut-sungut dan menggerutu. Dan tidak ada kesempatan untuk kita malas-malasan melakukan apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena apa yang ada bagi kita saat ini merupakan sesuatu yang diberikan Tuhan. Ketika Tuhan yang memberikan, ada Tuhan bersama dengan kita melakukan segala kebaikan di dalam keputusan, di dalam pekerjaan, dan di dalam segala rancangan yang kita lakukan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari imani, mari tetap kita menjalani kehidupan kita dengan sebagai orang benar yang dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini Hana menyadari secara iman bahwa langkah yang diputuskannya adalah merupakan langkah yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian dia menyadari bahwa tidak ada suatu kuasa di luar daripada kuasa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kehidupan kami berserah penuh dalam naungan dan penyertaan Tuhan. Jadikan kami sebagai orang-orang yang tetap taat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, memberikan hati sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami. Hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengar channel ini. Jadikan kesadaran iman dan segala sesuatu yang dilakukan di dalam naungan dan campur tangan keputusan Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman berakar berbuah dalam kehidupan kami.